Kalau ADEM Papua ini adalah Federasi Pendidikan Menengah atau wilayah Papua ini memang dikhususkan bagaimana mengangkat putra-putri daerah Papua ini untuk diberikan kesempatan menempuh jalur pendidikan menengah di provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Ya, tepatnya ada 6 titik, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Bali. Nah, ya, kalau boleh saya sampaikan, visi kami ini kan mewujudkan lulusan yang kompeten, produktif, berkarakter, ya kan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing global. Oke, selamat pagi menjelang siang, sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Masa MPLS mungkin sudah selesai. Kita mencoba menyambangi salah satu sekolah mungkin favorit lah ya, khusus di Banten ini, di SMK 1 Cilegon yang berada di Kecamatan Cibubur. Kalau SMK ini dikenal secara umum adalah SMK Kaltim, Kalitimbang tentunya. Kita akan coba menyambangi kepala sekolahnya yang luar biasa, Bang Widodo, memberikan waktu kepada kita Lugas TV untuk bisa bincang-bincang terkait yang kita mau tanya, bagaimana program-program di sekolah ini untuk dunia kerja tentunya ya, dan juga ada program dari pemerintah yang mungkin dilaksanakan dari pihak sekolah ini. Silakan kita coba masuk ke dalam. Assalamualaikum. Weh, waalaikumsalam. Bang. Oke Bang, mari Pagi Bang, menjelang siang, mengganggu Bang ya? Oh, nggak apa-apa. Oke, sip ya. Oke, sahabat Lugas TV, seperti janji saya tadi, sahabat Lugas TV, orangnya wow, kayaknya nggak pernah ada masalah deh, senyum terus saya. Bang Widodo, selamat siang menjelang pagi menjelang siang Bang. Bang, tadinya tentunya hari pertama masa setelah MPLS kalau nggak salah Bang. Bang pengen nih kita dari media Lugas TV mau bercerita-cerita lah Bang. Tanya-tanya Bang, di mana kami dapat kabar Bang Widodo ini sebagai koordinator ADEM. Apa itu sahabat Lugas TV? ADEM yaitu Afirmasi Pendidikan Menengah, program pemerintah, khususnya afirmasinya itu dari kalangan Indonesia Timur, tepatnya dari Bumi Cenderawasih. Ya, betul. Ya, Abang Widodo ini kepala sekolah SMK 1 ini koordinator Provinsi Banten. Ada 6 wilayah titik, kotanya 500 khusus tahun ini, tapi khusus Banten ada 100. Lebih detailnya kita tanya, Bang Widodo, sebagai apa Bang di posisi daripada Adam ini, boleh disampaikan ke sahabat Lugas TV Bang? Terima kasih. Ya, kebetulan memang saya 2 tahun ini dipercaya oleh pemerintah Provinsi Banten sebagai koordinator ADEM Papua ya. Lebih khusus yaitu sebagai koordinator untuk pemulangan dan penjemputan siswa ADEM dari wilayah Papua. Nah, seperti yang disampaikan tadi, memang ADEM ini adalah program pemerintah afirmasi pendidikan menengah. Sebetulnya ada 3 golongan ADEM ini, yaitu ADEM Papua itu sendiri, ada ADEM repatriasi, dan ada ADEM 3T. Oke Bang, boleh sedikit jelaskan kan kalau Papua khusus Papua atau apa tadi ya Bang? Nah, kalau ADEM Papua ini adalah Federasi Pendidikan Menengah atau wilayah Papua ini memang dikhususkan bagaimana mengangkat putra-putri daerah Papua ini untuk diberikan kesempatan menempuh jalur pendidikan menengah di provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Ya, tepatnya ada 6 titik, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Bali. Nah, di mana diharapkan setelah anak-anak Papua ini nanti belajar di Pulau Jawa dan Bali ini, diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM sehingga bisa kembali ke daerahnya untuk membawa perubahan yang baik di sana, untuk meningkatkan SDM di sana sehingga pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ini bisa merata ke semua. Itu tujuannya. Oke, tentunya tadi sedikit tentang ADEM, Abang koordinator di Provinsi Banten. Betul. Untuk tahun ini kotanya berapa Bang? Kuota khusus kami Banten.
khusus Banten dapat 100. 100. Oke Bang. Tadi kembali ke metode yang lain tadi apa? Selain ADEM tadi ada. Oh ya, ada ADEM singkat aja ya Bang. Repatriasi. Ya. Jadi kalau ADEM repatriasi itu adalah peserta pendidikan afirmasi pendidikan menengah untuk putra-putrinya para pekerja migran yang ada di perbatasan negara antar negara. Contohnya untuk tahun ini yaitu untuk Malaysia dan Saudi Arabia. Oke. Di Malaysia itu untuk ya sama kuotanya. Ada juga kuotanya ke Banten. Kuotanya 500. Nah, Banten dapat 100. Oh, jadi antara ADEM sama tadi repatriasi atau repatriasi? Ada dua dong. Udah 200 nih. Iya, ada 200. Tapi itu koordinator beda. Kalau saya koordinator untuk ADEM Papua, yang ADEM repatriasi itu sekolah kalau nggak salah Islamic Village itu di wilayah Tangerang. Tapi yang disebarnya juga sama ke semua provinsi yang ada, itu kabupaten kota yang ada di Banten. Jadi kalau repatriasi ini beda, yaitu bagaimana kita mengangkat anak-anak yang itu pekerja migran ini yang dia belum punya kewarganegaraan Indonesia, negara yang sana lah gitu ya, sehingga kita bawa ke sini untuk di sekolah di sini, dan harapannya nggak balik lagi ke sana. Bukan balik, harapannya harus di sini kan. Itu targetnya itu Bang. Kalau 3D itu daerah terluar, terdalam dan terpencil itu biasanya misalnya di daerah Maluku dan banyak itu dia nanti paling ditaruh di Maluku kotanya atau apa gitu. Itu yang 3D ya. Jadi udah Bang, aku langsung pertanyaan kita yang terkait ini Bang. ADEM ini Bang ya. Oke siap. Program ADEM dari tahun berapa tadi Abang di SMK 1 ini Bang? Kalau untuk SMK 1 Cilegon sendiri ini sudah mulai sejak 2014. Zamannya Pak Presiden pertama Pak. Iya, itu Jokowi ya? Jokowi 2014 itu ada program ini sudah itu. Sebetulnya kalau aslinya di 2013, tapi untuk saya sendiri di SMK 1 itu dimulai 2014. Artinya dari tahun 2014 siswa itu ada? Iya, sudah ada di SMKN 1 Cilegon. Untuk tahun ini berapa Bang khususnya yang kota 100 tadi Banten, khusus SMK 1 ada berapa? SMK 1 untuk yang tahun 2025 ini saya dapat tambahan 4 anak. 4. Kalau di kelas 12 sama kelas 11 ada total berapa semua? Ada sekitar 10. 10 Bang ya? Oke Bang, iya luar biasa. Bang, selaku kepala sekolah Bang sama teman-teman guru sini, kendala apa Bang yang dihadapi sama anak-anak ini? Apakah komunikasi karena mungkin faktor karakter atau apa? Boleh Bang disampaikan Bang? Sebetulnya sih kendalanya masih normatif ya, namanya juga anak baru. Jadi tentunya perlu adaptasi, baik adaptasi yang paling berat kan adaptasi budaya ya, budaya lokal di sana. Ketika dia kembali dibawa ke sini tentunya akan berhadapan dengan itu. Lah ini kan perlu apa namanya pendekatan persuasif yang baik. Di samping itu juga tentunya persoalan-persoalan tadi itu SDM di sana dengan fasilitas atau keterjangkauan akses itu kan mungkin tidak seperti mudahnya di Pulau Jawa dan Bali kan gitu. Tentunya itu juga ada hal. Tetapi pada prinsipnya dari tahun ke tahun ini, dari mulai penjemputan sampai di sini memang sudah programnya sudah bagus. Dari Papua pun ada saringan di sana, ada filter. Jadi anak-anak sebelum diterima di sini sudah disaring. Jadi yang benar-benar mereka itu berpotensi untuk nanti bisa membawa perubahan di daerahnya di daerah sana. Nah, setelah dibawa ke sini tentunya juga sama. Sebelum masuk kita salurkan ke sekolah-sekolah penerima, itu kita bawa dulu ke Rindam Bandung ya, atau kalau kemarin kami di Pusdiku Kodilkat TNI AD di Geger Kalong itu selama selama kan Wasbang ya, jadi wawasan kebangsaan tentang ya NKRI dan itu ya pokoknya dia lebih ke arah bagaimana itu menjadi warga negara yang seharusnya itu. Artinya gandeng TNI ya Bang ya? Iya, gandeng TNI. Oke, luar biasa Bang. Boleh tanya nih nggak Bang, kira-kira ini biayanya gratis nggak Bang buat anak-anak ini Bang? Biayanya gratis. Wah, pemerintah kita ini karena memang dari semua akademi semua Bang, tempat segala macam gratis. Betul. Jadi mereka betul-betul dapat beasiswa penuh dari pemerintah pusat
Bahkan dari pemerintah daerah pun ada yang support. Ada yang support. Gitu, siap. Ya tinggal bagaimana memang betul-betul beasiswa ini bisa dimanfaatkan oleh mereka agar kedepannya mereka bisa betul-betul berhasil. Syukur-syukur setelah dari pendidikan ADEM ini dia bisa berlanjut ke pendidikan lebih tinggi, yaitu melalui program lagi yang namanya ADE, Afirmasi Pendidikan Khusus. Jadi dia mendapat tingkat sarjana lah atau diploma. Dia juga mendapat beasiswa untuk masuk ke perguruan-perguruan ini ternama. Kan gitu. Luar biasa. Sahabat Lukas TV itu terkait tentang ADEM. Kita coba nih tanya tentang Kota Cilegon, ratusan industri, bagaimana persiapan mental daripada anak-anak pelajar di sini yang dididik oleh Bang Widodo dan tenaga pekerja di sini. Bang Wid, kalau di masyarakat luas, Bang, anak saya harus sekolah di SMK 1 lah, karena nanti dari situ bisa kerja atau ini luar biasa nih, Bang. Boleh nggak, Bang, persiapan apa yang disiapkan sekolah sehingga di masyarakat luas ini ngejar-ngejar anaknya sekolah di sini, Bang? Memang seperti apa sih, Bang? Mutunya gitu loh, Bang, boleh. Iya, kaitan dengan persoalan mutu dan sebagainya ini kan tentunya yang menilai masyarakat. Ya, kalau kami sebagai yang diberikan amanah untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, ya tentunya kami selalu mengutamakan bagaimana memberikan layanan yang terbaik. Ya tentunya kita awali dari visi sekolah lah. Visi sekolah ini seperti apa supaya nanti lulusan-lulusan setelah lulus dari SMKN 1 Cilegon itu bisa sesuai dengan harapan. Nah ini yang terpenting di situ, sehingga dalam saya mewujudkan visi ini tentunya kan kita itu turunkan dengan misi-misi sekolah yang mana agar visi kita ini selama 3 tahun tercapai. Jadi visi kita misalnya saja kita buat dari anak masuk sampai anak lulusan itu harus seperti apa kan gitu. Ya, kalau boleh saya sampaikan visi kami ini kan mewujudkan lulusan yang kompeten, produktif, berkarakter, ya kan berwawasan lingkungan dan berdaya saing global gitu. Jadi kompeten ini kaitan dengan memang itu skill dia, kualitas dia. Nah, supaya dia lulus dengan itu kompeten, maka kita begali kompetensi-kompetensi yang diharapkan, yang diinginkan oleh perusahaan, oleh dunia kerja lah istilahnya kan gitu. Ini harus jelas. Nah di samping itu juga kita dasari dengan karakter yang kuat. Nah ya kegiatan karakter inilah yang memang menjadi ciri khas, salah satu ciri khas SMKN 1 Cilegon, yaitu melalui kegiatan habituasi atau pembiasaan-pembiasaan yang akhirnya menjadi budaya. Lah budaya itulah terinternalisasi menjadi sebuah karakter yang tumbuh di dalam diri anak-anak. Ya misalnya pembiasaan untuk berangkat pagi, karena kita setiap hari itu ada apel pagi. Kalau Senin pasti upacara ya, tapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada apel pagi untuk mendisiplinkan anak. Ya suasananya tegur sapa, yel-yel sekolah, dan apalagi dengan kementerian sekarang itu bagaimana sekolah harus selalu mengingatkan anak-anak untuk melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ya kan? Dari kementerian sekarang ya, iya, itu termasuk nanti di dalam mengolah KBM juga ada istilah jeda ceria. Jadi kalau anak-anak sudah kelihatan sudah lelah, udah itu guru harus berinovasi untuk bagaimana supaya anak itu ceria lagi. Ya dengan espreking atau apa dan sebagainya, itu juga ini salah satu upaya-upaya. Di samping juga kita tingkatkan dengan layanan pembelajaran yang baik dari fasilitasnya maupun SDM gurunya. Makanya guru ini selalu kita dorong untuk selalu ayo upgrading gitu. Yang belum misalkan mau kuliah ya monggo tambah wawasan atau dengan cara mengikuti diklat-diklat pelatihan. Dan mungkin di bulan ini kami juga akan mengirim sekitar 20 guru ke Suralaya, ada program diklat juga. Termasuk saya kirim ke nanti Cianjur, itu kaitan dengan pembelajaran mendalam atau istilahnya deep learning itu ya. Saya sendiri juga iya, guru-guru juga iya. Termasuk terakhir KKA, coding dan kecerdasan artifisial itu. Kita tentang disiplin. Sebelum kami tadi baru sampai di sini, Bang, upacara bendera tadi, Bang ya. Ada yang ketinggalan, Bang. Jadi dikumpulin di satu tempat. Jadi saya pernah tadi ngobrol sama salah satu guru Abang, bagaimana sikap dan kami tegas, kami kasih ini segala macam. Artinya tadi yang disampaikan Bang Widodo terkait dengan disiplin itu, benar juga. Tadi juga sudah terlaksana. Itu, Bang, itu sanksi itu seperti apa, Bang? Untuk berkelanjutan atau sanksi paling berat apa, Bang?
kalau yang suka-suka telat ini nih? Ya kami tetap sanksinya dalam rangka untuk sanksi edukatif lah, sanksi yang mendidik. Sanksi paling berat itu bagaimana sesuai visi kita menciptakan peduli lingkungan, ya kadang itu nyapu-nyapu, bersih-bersih itu yang paling berat sebenarnya. Tapi yang paling ringan ya diajarkan dia untuk itu, kadang ada yang memberikan tugas menghafal ayat-ayat atau kaitan dengan kosakata bahasa Inggris dan sebagainya, itu kan tapi lebih banyak ke pemberian wejangan-wejangan. Dan biasanya dikumpulkan terus diarahkan, kemudian ya dengan kesadaran anak-anak apa yang harus dilakukan, konsekuensi kalau dia terlambat itu konsekuensinya apa, anak dengan sadar sendiri. Kadang langsung disiapkan di situ ada sapu-sapu, dia langsung pegang, punya juga ada kan gitu. Oke Bang, Bang Wid, ini berbicara dengan program magang. Kesulitan apa yang dialami Bang Widodo atau pihak sekolah ini ke hubungan mitra kerjasama sama industri yang ada di Cilegon atau khususnya di Banten ini Bang? Ya, kalau dibilang sulit memang lumayan sulit, karena memang rapor mutu kami juga untuk tahun ini agak turun itu. Turunnya bukan karena kami itu nggak terserap ya, tapi karena mungkin inputan data atau pas diadakan survei lingkungan belajar itu mungkin kurang tepat ya, karena memang mayoritas kami itu dalam masa tunggu kurang lebih 6 bulan itu sudah di angka di atas 60%-an terserap. Nah, memang kami sadari setiap lulusan itu satu angkatan itu kan sekitar 600-an lebih. Bayangkan 600-an lebih itu anak lulus untuk keserap di lingkungan industri kan tidak mudah kalau hanya mengandalkan di lingkungan Cilegon saja. Karena Cilegon kan mayoritas itu Indonesia padat modal. Ya, industri padat modal yang serapan tenaga kerjaan itu terbatas. Beda dengan padat karya tuh setiap bulan ada aja. Nah, mental anak kami ini kan makanya ini kita coba push terus. Bagaimana keluar dari zona itu. Jadi makan nggak makan kumpul tuh masih itu. Jadi ketika diterima di luar Cilegon misalkan kayak Serang, Cikande ya, kawasan itu, padahal gajinya juga lumayan. Tapi biasanya nggak sampai 2 bulan 3 bulan sudah resign kembali ke Cilegon. Nah ini juga itu walaupun masih banyak yang kuat ya, tapi ini tantangan kami. Nah makanya dengan pola-pola jejaring industri ini kita lakukan dari mulai PKL, anak itu kan sudah mulai jejaring kan. Kemudian kita coba rekrut guru-guru tamu, artinya industri yang suruh ngajar di sekolah atau guru kami yang kita magangkan. Sehingga dengan pola-pola seperti itu, ya insya Allah jejaring kami, dan kami tidak merambah sesuai dengan jurusan kita juga. Kita kan terkenalnya sekolah teknik kan itu, nggak ada perhotelan. Tapi dunia perhotelan pun saya datangi. Masa sih di hotel nggak ada elektrikal, nggak ada mekanikal, nggak ada otomasi industri, ya pasti, ya nggak ada TIK-nya. Nah alhamdulillah begitu kita coba masuk ke dunia perhotelan, sambutan mereka luar biasa, dan anak kami banyak yang diserap untuk itu. Ya cara-cara seperti itu kita termasuk di lembaga pemerintah, UMKM, kita coba aja. Pokoknya ada peluang ya kita coba. Itu pun belum maksimal sebetulnya. Oke, Bang Wid, berbicara tentang fasilitas mungkin belum sempurna lah beberapa titik fasilitas yang diinginkan baik daripada kebutuhan daripada siswa. Apa cara Bang Widodo untuk menyampaikan mungkin teman-teman sesama pengajar terkait dengan kekurangan fasilitas ini, Bang? Ya, jadi tentunya memang idealnya ya, kalau itu kan rasio perbandingan itu antara siswa dengan alat itu kan kalau bisa 1:1 atau 1:2 lah, tapi kenyataannya kan artinya belum tentu. Minim. Ya, Bang, itu masih banyak ini. Nah, sehingga ya yang pertama tetap kami selaku manajemen sekolah berusaha untuk mencari peluang ya. Peluang untuk mengajukan proposal ke manapun itu supaya kita itukan. Itu yang pertama. Itu dan itu berhasil banyak. Makanya kalau boleh dicek di sini fasilitasnya alhamdulillah lah. Ya kalau 60% untuk rasio itu sudah tercukupi ya. Nah, sehingga kalaupun misalkan nggak terbatas ya harus berinovasi tadi. Itu tadi, kreativitas ini kita ini kan. Ya contoh misalkan kalau
fasilitas di sekolah kurang, ya kami cari jejaring. Siapa tahu di industri itu alatnya lengkap, ya anak kita kirim magang itu, ya. Ya di kolaborasi itu yang penting. Atau kita buat manajemen itu berbasis proyek, ya. Pembelajaran berbasis proyek lah, itu salah satu kiat-kiat kami. Dan alhamdulillah tahun ini pun insya Allah kalau nggak ada halangan, kami juga akan mendapatkan bantuan DAK dari provinsi berwujud peralatan-peralatan sekolah, dan ini semakin komplit. Dan di tahun yang sama ini juga saya dapat bantuan revitalisasi dari kementerian dengan insya Allah nanti akan membangun ruang kelas baru, ada 8 unit, kemudian ada toilet dan juga ada ruang praktek siswa, dan tahun ini harus beres. Oke, alhamdulillah ya, itu usaha-usaha ini yang kita coba lakukan. Oke, terima kasih Bang Wid. Pertanyaan sebenarnya banyak Bang, tapi intinya itu aja Abang sudah menjawab. Artinya tadi yang kunjungan kami sini adalah tentang anak-anak daripada program ADEM. Bang Widodo sudah menjelaskan. Kebetulan juga Bang Widodo bagian daripada koordinator daripada di Provinsi Banten. Selamat Bang, tempat semangat Bang. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau pas ada program-program lain nanti Lugas TV bisa menyempatkan waktu lagi ya Bang Widodo ya. Betul Bang, memang saya ini kalau dibilang pusing-pusing sebetulnya, tapi amanah ya. Karena di samping saya dikasih amanah sebagai koordinator ADEM Provinsi ini, saya juga masih diberikan amanah untuk ketua MKKS provinsi kan, jadi membawai SMK seprovinsi Banten kan itu. Ya wajar lah kalau kadang ada tamu-tamu atau apa yang kadang bertemu dengan saya kok kesannya. Siap. Karena ya memang banyak yang harus di. Memang benar-benar super sibuk Bang ya. Ya menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Oke Bang, luar biasa. Terima kasih Bang Widodo. Ya, semangat sama-sama. Bang. Mungkin yang terakhir Bang memberikan edukasi atau pesan khususnya lah kepada anak-anak daripada tadi program ADEM sama yang tadi yang lain itu Bang. Silakan. Mungkin ada di sekolah ini juga Bang kan? Yang dari perbatasan? Oh enggak ada. Oh, enggak, kalau ADEM ya? SMK kami hanya ADEM Papua saja. Oke, silakan memberikan pesan kepada anak-anak itu. Ya. Buat anak-anakku, siswa ADEM yang ada khususnya yang ada di SMKN 1 Cilegon dan pada umumnya yang ada di Provinsi Banten, tentunya tetap harus semangat, tunjukkan bahwa kalian adalah generasi-generasi emas yang patut dibanggakan, yang terpilih dari Papua untuk belajar di Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga dengan semangat kalian yang luar biasa, sesuai dengan cita-cita dan harapan kita semuanya, nanti kembali ke tanah Papua untuk merubah kehidupan di sana, meningkatkan SDM yang luar biasa. Dengan tetap semangat, mencoba untuk bagaimana pertukaran budaya ini, mana yang baik silakan diambil, mana yang tidak baik tentunya harus dihindari. Jadi buatlah perubahan-perubahan yang luar biasa sehingga Papua sudah sejajar dengan provinsi-provinsi lain dan syukur-syukur lebih meningkat karena sudah terbukti banyak putra-putra Papua yang luar biasa yang berkontribusi di Indonesia ini, baik dari bidang olahraga, pendidikan pun banyak sekali. Jadi tetap semangat, semoga saja kalian di tanah Banten ini itu tetap kerasan ya, itu tinggal nyaman dan membuktikan bahwa kalian ini adalah siswa-siswa terbaik pilihan, sehingga nanti akan merubah kehidupan khususnya sumber daya manusia di Papua. Terima kasih Bang Widodo. Sahabat Lugas TV, diberikan wawancara singkat kami dengan Bang Widodo selaku Kepala SMKN 1 Cilegon dan juga sebagai Koordinator ADEM di Provinsi Banten. Terima kasih sekali lagi Bang. Salam sukses dan beraktivitas Bang.